ayat 9. Maka dia berfirman, Kejadian sebab semuanya jadi dia memberi perintah, maka semuanya ada. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan kalau sampai pada saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Yakin dan percaya itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan saat ini bersama dengan Miss Dancer yang ada, kita akan memulaikan ibadah ini. Mari semua adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati dan pikiran kita mau beribadah, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik di rumah, mari saat ini kita akan mulai dengan doa. Namun sebelumnya kita menyanyi bersama-sama oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Terjadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, mari adik-adik yang ada di rumah kita bangkit berdiri semua. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Dan kami anak-anak sekolah minggu bersama guru-guru dan orang tua yang ada di rumah, kami akan beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini, biar kiranya ibadah kami diberkati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan dengan pujian yang berkata, apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Haleluya, puji Tuhan.
dengan lagu Jangan Jemu Berbuat Baik, karena kita akan menuai baik. Haleluya. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berlaku baik, janganlah jemu berkata baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berlaku baik, janganlah jemu berkata baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Adik-adik, kita semua sudah memuji nama Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan, dan kita akan menyanyi lagu Begitu Besar Kasih Setiamu Tuhan. Begitu besar kasih setiamu akan dunia ini, sehingga Bapa mengaruniakan Yesus kepada kita. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu nyata dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkan hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu nyata dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkan hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus atas karunia keselamatan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu kepadamu, kami boleh kembali memuji nama Tuhan, dan kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami semua, bahkan Engkau urapi miss kami yang akan bercerita tentang firman-Mu. Kiranya kami semua bertinggal dalam urapan-Mu, dan kami boleh mendapatkan berkat dari kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Miss berharap adik-adik yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita mau siapkan Alkitab untuk kita mendengar cerita firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini Miss akan bercerita tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang tinggal di Tanah Uz. Dia adalah seorang yang kaya, tetapi juga dia seorang yang takut akan Tuhan. Ada yang tahu namanya siapa? Iya betul, namanya adalah
Ayub. Kita buka di dalam Ayub 1 ayat yang pertama dan seterusnya. Ayub 1 ayat pertama dan seterusnya. Kesalehan Ayub diuji. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan pada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan pada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan bakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Puji Tuhan, kita sudah mendengar cerita tentang Ayub. Dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Dia adalah orang yang menjauhi kejahatan. Bahkan juga dia dikatakan di sini bahwa dia adalah orang yang terkaya pada saat itu. Ayub ini memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, dan dia memiliki harta yang sangat banyak. Dan pada waktu itu datanglah iblis kepada Tuhan. Iblis ini tidak senang melihat Ayub melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Iblis tidak senang ketika dia melihat
Ayub mengasihi Tuhan. Iblis tidak senang melihat ketika Ayub menjauhi kejahatan. Walaupun Ayub memiliki harta yang banyak, tetapi dia selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga iblis datang kepada Tuhan. Tuhan, apakah dengan tidak memiliki apa-apa Ayub akan takut akan Tuhan? Apakah ketika semua yang dimiliki oleh Ayub itu semuanya hilang, Ayub tetap akan mengasihi Tuhan? Dan pada waktu itu Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Sehingga pada waktu itu semua harta benda yang dimiliki oleh Ayub itu semuanya hilang, semuanya habis. Bahkan anak-anaknya yang 7 laki-laki dan 3 perempuan semuanya meninggal. Bukan hanya itu adik-adik, Ayub juga pada waktu itu terkena satu penyakit, yaitu penyakit kulit. Sehingga dia menggaruk kulitnya itu yang gatal dengan mengambil beling. Sehingga dia menggaruk kulitnya dengan memakai pecahan-pecahan kaca, adik-adik semua. Nah, pada waktu itu ketika apa yang dialami oleh Ayub, harta bendanya habis, anak-anaknya semuanya meninggal, bahkan dia juga ditimpa dengan satu penyakit, yaitu penyakit kulit. Apakah Ayub menyalahkan Tuhan? Apakah ketika apa yang dia alami Ayub menuduh Tuhan, mengutuki Tuhan? Tidak, adik-adik. Pada waktu itu Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak mengutuki Tuhan, tetapi Ayub datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga apa yang didapatkan oleh Ayub ketika masalah-masalah datang dalam kehidupannya, ketika dia mengalami satu penyakit, apa yang lakukan oleh Ayub, yaitu dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga apa yang dialami oleh Ayub, kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. Dia mendapatkan anak-anak kembali, bahkan juga semua harta bendanya semuanya bisa kembali. Semuanya Tuhan kembalikan semua harta bendanya yang dulu habis, dulu hilang, semuanya dia bisa dapatkan kembali. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-18, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ketika Ayub mengucap syukur dalam segala hal, walaupun dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan anak-anaknya, bahkan dia kehilangan kesehatannya karena dia memiliki penyakit kulit, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak mengutuki Tuhan. Nah, kita bisa mengambil teladan dari Ayub ini. Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Walaupun dia memiliki harta yang banyak, dia tetap mengasihi Tuhan. Walaupun masalah datang dalam kehidupannya, walaupun dia mengalami satu penyakit, walaupun juga harta bendanya semua habis, anak-anaknya semua meninggal, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan kehidupan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, cerita firman Tuhan sampai di sini, dan sebagai ayat hafalan yaitu di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Miss akan baca untuk kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Kita ambil bersama-sama, sekalipun pohon ara tidak berbuah. Haleluya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon sanggup tidak berbunga. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kau mencoba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Puji Tuhan adik-adik, kita akan akhiri ibadah di pagi hari yang indah ini. Dan mari kita angkat satu pujian, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terpujilah Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Kami sangat mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami boleh beribadah bersekutu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebelum kami akhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami akan berdoa ya Tuhan untuk GPDI Bethlehem Allah yang satu. Tuhan selalu memberkati dan menolong pelayanan yang ada di GPDI Bethlehem Allah yang satu, Bapak Gembala dan Ibu Rohani dan seluruh sidang jemaat. Tuhan Yesus selalu memberkati dan menolong. Berkat-Mu ya Tuhan atas pengurus Pelnap ya Tuhan, pelayanan anak Pantekosta GPDI Bethlehem. Tuhan Yesus selalu memberkati dan Tuhan Yesus selalu memberkati mereka dimanapun mereka pergi berada. Berkat-Mu juga atas anak-anak sekolah minggu GPDI Bethlehem. Tuhan Yesus selalu memberkati pendidikan mereka, bahkan keluarga mereka, orang tua, papa dan mama, oma dan opa. Tuhan Yesus selalu memberkati dan menolong mereka. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami yakin dan percaya kami semua telah diberkati. Dan kami akan akhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari yang indah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu pada hari ini sudah selesai dan kami Miss dan Sir yang bertugas mengucapkan Happy Sunday.
Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian, segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan.